kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit ini merupakan hal yang sangat penting dalam penerapannya di era masa kini. Karena semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam data medis pasien maupun data-data administrasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang diterima oleh pasien. Namun di dalam penyediaan layanan SIM ini memang bukan hal yang mudah, terutama jika dikaitkan dengan pengadaan sistem informasinya sendiri, juga dari mulai perencanaan sampai dengan pada saat pelaksanaannya. Ada juga setelah dilaksanakan mungkin misalnya ada kegagalan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan mengenai strategi ketiga pembicara kita yang sudah ahli bidangnya. Akhir kata Bapak Ibu, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara webinar ini, kami mohon maaf dan selamat mengikuti webinar pada terima kasih, selamat mengikuti. Terima kasih kemudian atas sambutannya yang sangat menarik. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, para peserta webinar, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian bahwa webinar ini akan disampaikan oleh para pemateri yang pakar dalam bidangnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin karena sudah menunggu-nunggu ya untuk acara webinar ini, acara ini akan saya alihkan kepada Ibu Moderator. Nah sebelumnya, sebelum ini dialihkan, saya ingin membacakan sedikit atau sekilas tentang beliau ya. Ibu moderator yang akan memandu ini, namanya tadi sudah disampaikan adalah Ibu Widawati, Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi dari gelar akademisnya, beliau memang adalah lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Padjadjaran Bandung di Fakultas Kedokteran. Nah, saat ini beliau bekerja selain sebagai dosen, itu juga kebetulan saat ini beliau juga sebagai Ketua Prodi Diploma 3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara webinar ini. Oleh karena itu, beliau ini bekerjanya begitu ekstra ya, begitu banyak jabatan yang dia emban saat ini. Juga sebagai moderator juga. Oleh karena itu, maka sekarang untuk mempersingkat waktu juga, saya akan alihkan ini acara kepada Ibu Widawati. Dipersilahkan untuk mengambil alih acara webinar ini. Baik, terima kasih Ibu Yuliani telah menyampaikan sedemikian rupa tentang saya ya. Ada yang jadinya nggak enak. Oke, baiklah Ibu Bapak sekalian, kita langsung kepada acara inti, yaitu penyampaian materi dan diskusi yang akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab setelah semua pemateri selesai menyampaikan materinya. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa sambutan atau ingin menyapa kepada para hadirin yang alhamdulillah hari ini sangat luar biasa hadir pada acara ini, mendukung semua rencana yang telah kita susun. Adapun penyelenggara dari seminar ini adalah seluruh dosen dari program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit STIKES Immanuel Bandung yang diprakarsai atau disupport oleh beberapa sponsor baik dari sisi vendor ataupun dari teman-teman yang lainnya. Baiklah para hadirin, saya akan menyapa kepada kebetulan di sini ada Ketua STIKES Immanuel yang diwakili sebenarnya oleh Ibu Dian tadi sudah menyampaikan sambutannya. Ada Ketua Program Studi dari S1 Kesmas, S1 Keperawatan STIKES Immanuel, kemudian saya lihat ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan yang sangat apresiasi sekali adalah di sini hadir banyak dari rumah sakit selain Kota Bandung, ada dari berbagai daerah, yaitu dari Sumedang, dari Sukabumi, dari Giri Anyar, dari Kolaka, dari Jambi, dan masih sepertinya semua belum bergabung ya. Dan
tidak bisa disebutkan karena nggak begitu terlihat juga. Nah, kemudian ada juga perwakilan dari Universitas Paletehan, Pak Mahron. Kemudian Universitas Muhammadiyah Lamongan, Stikes Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan Stikes Awabros Pekanbaru. Demikian juga para mahasiswa yang terlihat sudah hadir ya, dan para alumni Stikes Immanuel Bandung. Kami ucapkan selamat pagi. Saya sampaikan juga penghormatan yang setinggi-tingginya berkenan hadir di acara ini. Baik, para hadirin yang saya hormati, saya akan, sebelum menyampaikan beberapa kata, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Stikes Immanuel Bandung. Program studi ini berdiri pada tahun 2005, yang awalnya sebenarnya diprakarsai oleh para manajerial di wilayah Badan Rumah Sakit GKP, atau GKP itu Gereja Kristen Pasundan Bandung, yang memang merasa perlu adanya sumber daya manusia yang memang kompeten atau khusus di bidang manajemen pelayanan rumah sakit di level menengah. Untuk itu kami menyusun dan keluarlah keputusan dari Dikti untuk membuka program studi ini. Program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit ini juga memiliki satu unggulan, yaitu memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi berbasis sistem informasi rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya di lapangan memang agak sedikit susah gitu ya untuk mengimplementasikan administrasi rumah sakit di dalam suatu jaringan koordinasi yang memang harusnya satu pintu semua pelayanan itu bisa diakses dalam satu sistem informasi rumah sakit itu. Nah, untuk itu maka kami memiliki inisiasi, seluruh dosen program studi D3 MPRS ini menginisiasi untuk membuat satu seminar yang memang mungkin semua membutuhkan diskusi ini, karena memang semua juga membutuhkan bahwa sistem informasi rumah sakit yang ada itu dapat diimplementasikan kepada semua sistem pelayanan yang ada di rumah sakit ini, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Kemudian tema yang kita usung pada hari ini yaitu terkait dengan tadi permasalahan yang terjadi di lapangan. Maka tema yang sekarang akan kita usung adalah bagaimana strategi implementasi sistem informasi rumah sakit yang akan disampaikan oleh para pakar yang sudah berkecimpung sekian lama, mungkin sudah memakan asam garam di dunia sistem informasi, yaitu ada 3 pemateri yang akan menyampaikan atau memaparkan dari tema tersebut. Yang pertama adalah dari Bapak Insinyur Pridanto Suhendro MSc PhD, kemudian Bapak Guntur Septa Pati Dr. MMRS, dan Bapak Yohanes Adi Bangun Wiratmo STMT. Semoga materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini dari ketiga narasumber akan menjadi pencerah dan memberikan suatu solusi atau jawaban dari segala permasalahan yang kita temukan di lapangan. Nah, baiklah, sebelum penyampaian materi akan saya sampaikan beberapa aturan atau ketentuan bahwa selama materi itu menyampaikan materinya, mohon untuk tidak menyalakan speakernya. Kemudian kalau ada tidak interupsi, kalaupun ada pertanyaan silahkan untuk ditulis di chatroom yang tersedia di Zoom. Kemudian nanti sesi ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi untuk masing-masing pembicara, yaitu 30 menit. Ada sesi tanya jawab setelah semua pemateri. Jadi pemateri dulu menyampaikan, 3 pemateri, setelah 3 pemateri menyampaikan maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Setelah itu sesi ketiga yaitu adanya closing statement dari ketiga pembicara. Hadirin yang berbahagia,
kita akan mulai untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan pemaparan materi yang pertama, yaitu terkait dengan strategi perencanaan implementasi sistem informasi rumah sakit. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit atau sekilas tentang kurikulum vitae dari Bapak Kridanto tersebut. Nama lengkap dari pembicara pertama adalah Bapak Insinyur Kridanto Surendro MSc PhD. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sistem Internasional STIE ITB. Kemudian beliau menyelesaikan program Doktor S3 Doktor Ilmu Komputer di Keio University Jepang pada tahun 1999. Kemudian beliau juga selain tadi kepala atau ketua dari laboratorium, beliau merupakan dosen di program studi informatika Institut Teknologi Bandung yang sudah begitu lama, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Beliau juga berkiprah di beberapa organisasi, ya, prestasinya sangat luar biasa, memiliki pengalaman sebagai pemimpin yang dalam suatu sistem informatika yang begitu banyak. Kemudian menjabat juga beliau ini, Bapak Kridanto ini menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Aptikom Wilayah 4 Jabar dan Banten. Kemudian sebagai Ketua Bidang Kurikulum Aptikom Pusat. Kemudian beliau juga sebagai pembina dari Konferensi Nasional Sistem KNSI. Beliau dalam kiprah sistem informasi ini juga beliau memiliki 2 publikasi yang memiliki ISBN, yaitu terkait tentang pemaparan pengembangan rencana induk informasi dan implementasi tata loka teknologi informasi. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan seluruh rangkaian kurikulum vitae yang dimiliki oleh Pak Kridanto karena terlalu banyak, akan menyita waktu. Mohon maaf Pak Kridanto. Kita akan mulai dari pemaparan. Para hadirin yang terhormat, mari kita sambut pemateri kita. Kepada Bapak Kridanto, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Pak Kri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan mengemukakan hal tentang bagaimana merencanakan implementasi sistem informasi rumah sakit. Jadi situasinya begini, kita sudah membeli sebuah sistem informasi rumah sakit. Kemudian sistem tersebut akan kita implementasikan di lingkungan rumah sakit kita. Bagaimana caranya? Nah, pagi ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Oh iya, nama saya Kridanto Surendro. Saya bisa dihubungi melalui email endro@itb.ac.id. Kenapa kita harus melakukan perencanaan? Nah, untuk itu, saya ingin mengemukakan sebuah cerita Alice in Wonderland, di mana ada gadis kecil bernama Alice suatu ketika bermimpi dan bermain-main di taman hiburan Wonderland. Kemudian karena sudah capek bermain-main seharian, pada sore hari itu dia ketemu di suatu ujung jalan yang bercabang. Karena bingung mencari jalan mana yang akan ditempuh, dia bertanya pada seekor kucing,
jalan mana yang sebaiknya saya tempuh, tetapi kemudian sang kucing menjawab, sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin bertanya, apakah Alice punya tujuan? Dan Alice menyatakan, saya tidak punya tujuan. Maka kemudian sang kucing menyatakan, seandainya kamu tidak memiliki tujuan, maka pilihan jalan manapun yang kamu tempuh, kamu akan sampai pada tujuan tersebut. Nah, hal ini menyatakan bahwa seandainya kita membeli suatu aplikasi sistem informasi rumah sakit, perhatikan peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2013 bahwa sistem ini sangat besar. Nah, kalau kita tidak punya rencana, maka apapun yang kita lakukan, suatu ketika implementasi tersebut bisa berhasil dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan, atau tidak berhasil. Situasi untuk melakukan implementasi sistem informasi rumah sakit secara logika, secara logik, dapat digambarkan sebagai tahapan yang berisi 5 langkah. Tahap pertama, setelah kita mendapatkan sistem informasi manajemen rumah sakit, kita mulai melakukan implementasi, maka kita akan menetapkan modul-modul mana, fungsi-fungsi mana yang akan kita implementasikan terlebih dahulu. Karena kita tahu modul atau fungsi yang ada di sistem informasi manajemen rumah sakit sangat banyak. Nah, untuk itu kita tetapkan prioritas fungsinya, kemudian membuat rencana implementasi secara bertahap, menentukan ketergantungan pekerjaan, menentukan timeline pekerjaan, dan menentukan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sesuatu yang baru, pada saat dia akan diimplementasikan di lingkungan rumah sakit kita harus membuat yang disebut building blocks, atau blok-blok bangunan, atau modul-modul yang terkait dengan satu domain tertentu. Apa yang harus kita lakukan di situ? Yang pertama, kita harus melakukan proses re-engineering, rekayasa ulang proses bisnis yang ada. Kenapa? Karena tadinya sejumlah proses manual akan kita ubah menjadi proses berbasis komputer. Dan selanjutnya kita mendesain aliran kerja proses komputerisasi. Kemudian kita tetapkan peran-peran user, tetapkan hak akses terhadap sistem, kemudian petakan aplikasi dan integrasi data. Berikutnya, kita lakukan kompilasi requirement. Kompilasi requirement ini artinya bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit tadi akan kita gabung dengan aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada. Nah, kita definisikan requirement-nya. Dan yang terakhir adalah membuat rencana komunikasi dan manajemen perubahan. Artinya bagaimana implementasi ini akan dikomunikasikan oleh pihak pimpinan rumah sakit dan apa yang harus dilakukan karena adanya perubahan-perubahan tersebut. Setelah building blocks berhasil kita definisikan, barulah kita melakukan konfigurasi sistem informasi manajemen rumah sakit tersebut. Dimulai dari kita lakukan metode implementasinya, bagaimana cara kita melakukan implementasinya, kemudian kita lakukan customisasi, baru kemudian lakukan konfigurasi sistem. Jika konfigurasi sistem sudah berhasil dilakukan, yang sangat penting adalah lakukan user acceptance testing. Artinya, tes penerimaan aplikasi oleh user. Dan selanjutnya dilakukan pelatihan berbasis peran, role-based training. Artinya bahwa nanti setiap user akan dilatih menggunakan sistem informasi tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Setelah langkah ketiga dilakukan, barulah kita tetapkan aturan-aturan
yang dikemas dalam model tata kelola sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sini kita akan membuat governance untuk aplikasi SIM-RS tersebut, apa yang boleh dilakukan, apa tidak boleh dilakukan, termasuk juga membuat matriks yang menyatakan keberhasilan sistem tersebut. Setelah ini selesai dibuat, barulah kita lakukan hands off. Hands off itu artinya kita transfer dari metode implementasi kepada sisi operasional sehari-hari. Langkah pertama tadi menetapkan prioritas fungsional dan urutan langkah implementasi, caranya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita harus tahu aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang memiliki dampak atau resiko besar itu mana. Jadi kita petakan yang berdampak tinggi, yang berdampak rendah. Di sisi lain, kita harus tahu mana aplikasi yang berhubungan langsung dengan customer. Customer di rumah sakit berarti bisa pasien, bisa apotek, dan sebagainya. Dan mana yang berhubungan dengan back-end atau sisi implementasi. Nah, urut-urutan langkahnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah modul-modul yang memiliki impact yang tinggi, tetapi ada di back-end. Jadi artinya yang berhubungan dengan sisi administrasi rumah sakit. Barangkali yang bisa dicoba terlebih dahulu, mungkin seperti kepegawaian atau personalia atau keuangan atau sistem apotek, sistem yang lain-lainnya, pokoknya yang tidak berhubungan atau terkait dengan pasien terlebih dahulu. Diusahakan agar implementasi ini berjalan dengan cepat dan berhasil dengan baik. Karena apa? Karena keberhasilan implementasi modul-modul ini akan memberikan semangat bagi implementator dan juga akan memberikan cara pandang yang berbeda dari seluruh stakeholder rumah sakit bahwa dengan teknologi informasi, proses bisnis rumah sakit akan terbantu dengan baik. Setelah modul-modul yang pertama ini selesai dilakukan, kita berpindah pada modul-modul yang kedua, yaitu kita cari modul-modul yang memiliki dampak terhadap customer, dampak terhadap pasien yang kecil, tetapi berhubungan langsung dengan layanan rumah sakit. Barangkali mungkin bagian pendaftaran, bagian administrasi obat, dan sebagainya. Inilah langkah yang kedua. Yang langkah ketiga, sebenarnya hal yang memiliki risiko tinggi, karena terkait dengan customer secara langsung, tapi berdampak tinggi, misalnya mungkin catatan-catatan tentang rekam medis, catatan-catatan tentang rawat inap, rawat jalan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah aplikasi-aplikasi atau modul-modul yang memiliki dampak rendah dan ada di back-end. Jadi, urut-urutannya adalah high impact back-end function, kemudian low impact customer facing services, kemudian high impact customer facing functions, dan yang keempat adalah low impact back-end function. Artinya apa? Bahwa dari satu paket sistem informasi manajemen rumah sakit yang kita beli, kita harus kelompokkan, kita harus petakan atas keempat kelompok besar ini. Dan itu yang harus kita lakukan pertama kali. Langkah yang kedua, kita melakukan identifikasi sumber daya internal untuk implementasi. Pengertian sumber daya internal ini biasanya terkait dengan sumber daya manusia. Karena kita tahu bahwa rumah sakit, tugas atau fungsi utamanya bukan menghandle teknologi informasi, tetapi lebih fokus kepada
layanan pada pasien. Oleh karena itu, untuk implementasi sumber daya internal pertama kali harus ditetapkan terlebih dahulu. Cara memetakannya bagaimana? Pertama, kita harus perhatikan bahwa di antara stakeholder, di antara pihak-pihak yang ada di rumah sakit bisa dibedakan atas 4 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang bertindak sebagai sponsor, pendukung, misalnya adalah Chief Financial Officer, kepala bagian keuangan rumah sakit atau direktur keuangan, dan kedua direktur operasi, direktur utama, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok end user. Oh, ini contohnya saya ambil dari aplikasi Enterprise Resource Planning, jadi mungkin berbeda dengan situasi rumah sakit. Ini ada kelompok end user, kemudian kelompok IT, ini dari divisi IT rumah sakit, dan kelompok bisnis. Bisnis di sini artinya adalah unit kerja yang berhubungan langsung dengan layanan-layanan atau pihak-pihak domain tertentu. Nah, sumber daya internal yang harus kita rekrut adalah pihak-pihak yang memiliki perhatian tinggi atas keberhasilan sistem informasi rumah sakit, dan yang kedua memiliki pengaruh tinggi pada keberadaan sistem informasi manajemen rumah sakit tersebut. Nah, kelompok inilah yang harus kita rekrut menjadi anggota tim kerja kita. Di sisi lain, para sponsor ini harus dibikin puas terus. Artinya apa? Bahwa mereka harus selalu mendapatkan masukan informasi yang baik tentang langkah-langkah implementasi. Kemudian kalau yang kelompok interest-nya rendah, pengaruhnya rendah, ya dia hanya diberikan akses untuk melihat dan memonitor perkembangan. Yang memiliki interest tinggi tapi tidak berpengaruh, kita berikan informasi-informasi secara langsung atas implementasi itu. Jadi tadi yang pertama kali kita tetapkan fungsionalitas dan urut-urutan langkah. Yang kedua, kita rekrut sumber daya manusia untuk membantu proses implementasi. Rekrutlah kelompok orang, pilihlah kelompok orang yang ada di kuadran ini. Memiliki interest tinggi terhadap keberhasilan layanan rumah sakit, tetapi juga memiliki pengaruh yang tinggi. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi sumber daya eksternal untuk implementasi. Pada dasarnya, karena sumber daya manusia di divisi teknologi informasi rumah sakit kadang kurang mencukupi, kita membutuhkan bantuan dari pihak-pihak eksternal. Bisa juga pihak eksternal itu adalah pihak-pihak yang membuat aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit tadi. Nah, yang kita tambahkan sumber daya internal bisa berupa konsultan manajemen, konsultan vendor, atau sistem integrator. Ini tadi sumber daya manusia internal, kemudian kita bisa pilih apakah ketiga-tiganya akan kita pilih. Kalau manajemen konsultan, ini artinya dia bisa memberikan saran, masukan untuk merubah organisasi dan manajemennya, termasuk merubah proses bisnis. Kalau konsultan vendor, ini adalah pihak yang menjual sistem informasi manajemen rumah sakit, termasuk juga infrastruktur yang ada. Sistem integrator adalah pihak-pihak atau konsultan yang membantu melakukan integrasi sistem kita. Itu tadi yang disebut pada langkah yang kedua. Pertimbangannya bahwa kita akan merekrut sumber daya eksternal adalah ketersediaan kompetensi dan sumber daya implementasi secara in-house. Artinya, kalau kompetensi dan sumber daya rumah sakit kurang, ya kita harus rekrut SDM eksternal. Yang kedua, karena keterbatasan waktu dan biaya, misalnya kita didesak untuk segera menyelesaikan atau mengimplementasikan aplikasi, maka kita butuh pihak-pihak eksternal. Yang ketiga, seandainya sistem informasi kita bersifat sangat kompleks,
maka kita harus membutuhkan bantuan eksternal tersebut. Pada saat kita merekrut pihak-pihak eksternal, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus menetapkan secara jelas tanggung jawab, responsibility, dan accountability, tanggung jawab dan akuntabilitas tim internal dan eksternal. Jadi pada surat perjanjian kerjanya kita harus menyatakan siapa bertanggung jawab atas apa. Hanya yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya responsibility itu berbeda dengan accountability. Tanggung jawab berbeda dengan akuntabilitas. Dikatakan di sini, vendor bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan selama implementasi, tetapi vendor tidak akuntabel terhadap pekerjaan ini. Jadi artinya kita harus secara jelas menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas uraian pekerjaan yang ada dan siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan implementasinya. Hal yang kedua adalah sering memiliki metodologi implementasi yang berbeda. Oleh karenanya kita harus sepakat dengan para sumber daya eksternal ini bagaimana metode implementasi yang akan mereka lakukan. Langkah yang berikutnya, kita membuat peta aplikasi dan titik integrasi data. Tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit ini akan kita integrasikan atau kita masukkan di dalam sistem informasi atau dalam manajemen rumah sakit yang sudah berjalan. Oleh karenanya, kita harus memetakan bahwa modul-modul aplikasi dari sistem informasi manajemen rumah sakit ini akan berhubungan dengan sistem mana saja. Jadi di sini bahwa pada saat melakukan implementasi bukan berarti pihak rumah sakit diam duduk manis, tetapi juga harus membantu memetakan, oh bagian aplikasi dari modul ini akan berhubungan dengan modul kepegawaian, misalnya kalau berhubungan dengan dokter, dengan perawat, dan sebagainya. Oh modul ini akan berhubungan dengan sistem informasi keuangan, akan berhubungan dengan sistem informasi aset, dan sebagainya. Oleh karenanya, kita harus memetakan aplikasi tersebut. Pemetaan aplikasi dilakukan terhadap apa? Yang pertama, hubungan dengan aplikasi internal. Jadi, aplikasi-aplikasi internal yang sudah ada, kita daftar, kemudian kita petakan keterhubungannya. Yang kedua, hubungan dengan aplikasi eksternal. Kita tahu bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, sistem informasi manajemen rumah sakit kita harus melaporkan atau memberikan laporan kepada pihak-pihak eksternal rumah sakit. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus melakukan pekerjaan integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan lingkungan rumah sakit secara baik dan jelas. Untuk membantu ini, buatlah peta integrasi dan tampilkan secara visual. Kenapa kita harus menampilkan secara visual? Karena gambar ini akan bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak stakeholder rumah sakit. Titik-titik integrasi perlu kita tampilkan karena nanti akan ada pertukaran data dari aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pertukaran data ini akan dilakukan secara manual atau dilakukan secara otomatis? Nah, untuk itu kita perlu atur otomatisasi proses dan alur kerja dalam Hospital Information System. Apa yang kita perlu otomatisasikan? Ada banyak hal yang bisa kita otomatisasikan, tetapi yang pertama kali adalah form-form yang ada yang biasa kita gunakan untuk melakukan proses awal sesuatu, misalnya proses pendaftaran,
proses pengisian laporan, proses apa, ini peluang kita otomatisasikan. Kemudian yang kedua, routing dari aliran kerja yang baru. Tadi dari aplikasi-aplikasi lama, aplikasi-aplikasi yang terkait kita petakan dan sebaiknya bisa dilakukan otomatisasi. Kemudian integrasi dengan aplikasi internal yang sudah ada. Dan yang keempat, integrasi sistem dan data, termasuk electronic content management, enterprise content management, customer resource management, dan sebagainya, customer resource marketing. Diskusikan pada pihak-pihak stakeholder rumah sakit. Yang pertama, apa tantangan yang perlu dilakukan? Atau apa tantangan yang dihadapi pada saat melakukan otomatisasi ini? Yang kedua, apa yang akan terlihat luar biasa jika permasalahan itu bisa kita selesaikan? Artinya, kalau tadinya manual, kemudian dibantu otomatisasi, karena adanya SIM-RS, maka itu akan menjadi luar biasa. Jangan lupa yang ketiga, aktivitas atau proses bisnis apa saja yang akan dipengaruhi seandainya otomatisasi itu dilakukan. Kalau tadinya misalnya pengambilan sampel penyakit atau di laboratorium dilakukan secara manual, kemudian bisa dilakukan secara otomatis. Bagaimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pekerjaan. Yang keempat, kita harus tahu masalah kepatuhan dan peraturan apa yang harus kita pahami dalam solusi tersebut. Misalnya, privasi data oleh unit kerja. Jadi apakah data-data pasien ini bisa kita berikan pada semua pihak atau apapun juga, tetapi tentunya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Dan yang kelima, kita buat ukuran keberhasilan atau perubahan dari sistem tersebut. Kenapa kita membuat ukuran keberhasilan? Karena kita bisa mengelola pelaksanaan sistem kita seandainya dapat kita ukur keberhasilannya. Setelah kita tentukan otomatisasi yang mungkin bisa dilakukan, berikutnya kita menentukan peran dan hak akses pengguna. Pada dasarnya, aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kita harus tentukan peran pengguna dan hak akses pengguna. Bagian pendaftaran bisa melakukan apa, bagian laboratorium bisa melakukan apa, perawat melakukan apa, dokter melakukan apa, dan sebagainya. Itu ditetapkan di sini. Ini mungkin diagram menunjukkan urut-urutan yang tidak tahu, tetapi idenya adalah yang pertama, ada pihak yang disebut sebagai requester yang meminta, yang memulai. Pengguna dapat memulai alur kerja dalam sistem, tapi tidak bisa menyetujui tindakan alur kerja. Misalnya bagian pendaftaran pasien, dia yang akan memulai alur kerja. Kenapa? Karena kalau ada pasien didaftarkan, maka proses-proses berikutnya akan berjalan. Dokter akan memeriksa, perawat akan melakukan pekerjaan, bagian apotek akan memberikan layanan obat, dan sebagainya. Yang kedua, ada pihak stakeholder yang berperan sebagai viewer. Pihak-pihak yang hanya dapat melihat informasi dan laporan dalam sistem, tetapi tidak dapat memasukkan atau mengedit informasi tersebut. Jadi ini pihak-pihak yang dapat laporan, pihak-pihak yang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Yang ketiga, pengguna yang disebut sebagai editor. Pengguna ini memiliki hak khusus untuk memasukkan informasi pada titik tertentu dalam alur kerja. Contohnya mungkin setelah pendaftaran pasien dilakukan, dokter dan perawat sudah bekerja, obat sudah diberikan, kemudian bagian keuangan mungkin menetapkan berapa biaya yang harus dibayar oleh pasien. Nah, ini dia memiliki hak khusus.
Pengguna yang keempat adalah approver, pengguna yang memiliki hak sign off untuk alur kerja persetujuan yang diberikan, termasuk kemampuan untuk menolak atau memerlukan revisi tambahan. Jadi di sini ada pihak-pihak yang bisa memberikan persetujuan tentang data dan informasi. Dan yang terakhir adalah administrator, pengguna yang dapat memanipulasi konfigurasi alur kerja, laporan, izin akses, dan konfigurasi sistem. Nah, tentukanlah hak akses tadi berdasarkan peran dan apa yang dilakukan oleh pengguna. Untuk itu, kita harus memahami aliran data rumah sakit. Aliran data rumah sakit ini harus kita petakan berdasarkan cara pandang atau berdasarkan sistem informasi manajemen rumah sakit tadi. Bahwa pada dasarnya ada data pasien tadi akan digunakan oleh unit kerja tadi akan melakukan kegiatan, datanya disimpan dalam sistem, dan terakhir digunakan data tersebut untuk keperluan pelaporan, penagihan, marketing, kontrak, dan sebagainya. Kita harus bisa memetakan diagram alir data flow diagram untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan pihak-pihak bersangkutan. Dan yang terakhir adalah lakukan konfigurasi sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan kebutuhan. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Suatu ketika bahwa proses dan kegiatan yang sama itu harus dilaporkan dalam bentuk format-format laporan yang berbeda-beda. Barangkali mungkin jumlah pasien dilaporkan kepada bagian medis tentang banyaknya pasien yang menderita penyakit tertentu, formatnya seperti ini. Kemudian ada bagian keuangan yang menginginkan jumlah pasien rumah sakit, formatnya berbeda, dan sebagainya. Nah, untuk konfigurasi sistem ini, kita harus perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan-laporan yang terkait dengan proses dan kinerja sistem, kemudian laporan-laporan yang bersifat statis dan dinamis. Dinamis ini artinya berubah terhadap waktu. Saya rasa mungkin laporan-laporan tentang pandemi COVID-19 setiap hari dilaporkan dan itu bisa kita anggap dinamis. Yang lebih baik lagi adalah dari jam ke jam laporan itu bisa kita dapatkan. Kalau statis mungkin kan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap hari sekali. Kemudian, kita perlu perhatikan apakah kita akan melakukan kustomisasi dari aplikasi yang ada, artinya kita menambahkan aplikasi-aplikasi atau modul tertentu, dan yang terakhir, sumber data dari pelaporan otomatisasi tersebut. Kita perlu inventarisasi kebutuhan pelaporan, dan mengumpulkan requirement untuk laporan berikutnya. Jadi kita buat peta tabel seperti ini. Sebenarnya saya memiliki tools untuk melakukan hal ini secara lebih baik. Dan berikutnya lakukan migrasi data. Migrasi data artinya sebagian atau seluruh data-data yang ada yang terkait dengan sistem informasi manajemen rumah sakit ini akan kita pindahkan, akan kita lakukan migrasi. Apakah semuanya akan dimasukkan atau hanya data-data penting saja yang akan diambil, atau juga data-data lama itu tidak masuk dalam sistem informasi manajemen rumah sakit dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan bisa ekstraksi data dari aplikasi lama, legacy application. Kemudian yang sering kali kita lupakan adalah workshop tentang transformasi data. Jadi sebaiknya ada workshop tentang ini. Kemudian ada strategi migrasi dan transformasi data. Kita lakukan transformasi datanya, kemudian dilakukan data cleansing,
kemudian kita lakukan tes beban sampel data, kemudian kita lakukan tes critical business process, dan lakukan parallel test untuk menguji apakah aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak. Di langkah terakhir dari yang bagian kedua adalah migrasi data. Pada langkah ketiga, pada saat kita akan melakukan konfigurasi sistem informasi manajemen rumah sakit, kita melakukan user acceptance test, uji penerimaan pengguna. Uji penerimaan pengguna kita lakukan karena kita harus mengetahui apakah ada pain points. Pain points itu apa ya? Titik nyeri, tapi saya menyebutkan hal-hal kritis yang perlu diwaspadai. Apa yang akan terjadi seandainya proses tersebut tetap berjalan seperti itu. Dan pain points ini harus ditangani dan berikan solusi yang memadai. Jika permintaan perubahan diperlukan, maka pada dasarnya user acceptance test ini adalah tahap awal untuk melakukannya. Jadi setelah tadi migrasi data dilakukan, barulah dilakukan user acceptance test. Seringkali pihak pengembang atau pembuat sistem informasi pada saat melakukan serah terima pekerjaan kepada pemilik pekerjaan, melakukan user acceptance test itu saat awal. Jadi kesannya adalah seperti ngajarin mereka menggunakan modul-modul aplikasi dan meminta pernyataan dari mereka apakah modul ini sudah sesuai atau tidak sesuai. Hal tersebut bisa dibenarkan selama perubahan yang lainnya bisa berjalan dengan baik, tetapi kalau kita tidak yakin, maka user acceptance test dilakukan pada bagian yang ketiga setelah migrasi data kita lakukan. Jadi setelah proses implementasi hampir selesai, kita lakukan user acceptance test. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat user acceptance test adalah berapa lama waktu yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan tugas tersebut, berapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, berapa banyak waktu dan upaya dilakukan untuk meretrieve kembali informasi jika terjadi kesalahan, dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu membuat matriks-matriks terkait hal tersebut. Dan yang jelas bahwa user acceptance test bisa kita gunakan untuk menguji rencana administrasi, prosedur, dan kebijakan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian akan mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit, tetap lakukan usability testing dalam bentuk uji penerimaan pengguna. Setelah uji tadi dilakukan, barulah kita melakukan pelatihan berdasarkan peran. Pelatihan berdasarkan peran itu artinya kita melakukan identifikasi pihak-pihak pengguna di dalam rumah sakit dan kita petakan atas 3 hal. Yang pertama adalah pengguna yang termasuk di dalam end user, pengguna yang berasal dari divisi teknologi informasi rumah sakit, dan stakeholder yang lainnya. Kepada end user, karena dia akan menggunakan sistem informasi untuk keperluan pekerjaan sehari-hari, maka fokus pelatihan adalah pada penggunaan fungsional. Jadi modul-modul inilah yang kita berikan kepada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas atau kegiatan tertentu, mampu mengelola kualitas data, misalnya entry data, serta informasi umum lainnya. Artinya apa? Kepada end user kita berikan pemahaman apa dampak hulu dan dampak hilir dari tugas mereka. Jadi misalnya bagian pendaftaran pasien harus melakukan kegiatannya dengan baik karena berikutnya
akan berpengaruh kepada layanan dokter dan perawat yang dilakukan. Dokter dan perawat melakukan kegiatan nanti akan berpengaruh kepada bagian apotek atau apoteker dan sebagainya. Sebagai pengguna utama sistem, risiko yang terkait dengan penyalahgunaan akan tinggi. Jadi artinya para user ini memiliki risiko penyalahgunaan paling tinggi. Oleh karenanya, kita harus meninjau kembali kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan pastikan memperhatikan informasi yang sangat penting mengenai kepatuhan atau persyaratan peraturan. Misalnya apa? Misalnya yang seringkali kita temui sehari-hari, ada seorang petugas pegawai yang karena sedang sibuk melakukan pekerjaan lainnya atau maaf sedang makan, maka dia minta bantuan temannya untuk melakukan entry data. Nah, ini risikonya sangat tinggi. Kelompok pengguna yang kedua adalah divisi teknologi informasi. Oleh karenanya, modul yang diberikan pada divisi teknologi informasi ini akan berbeda dengan modul yang diberikan pada end user. Apa yang diberikan? Kepada mereka dilatih tentang seluk-beluk aplikasi, artinya tentang aplikasi-aplikasi apa yang ada di dalamnya, data-data apa yang dikelola, dan sebagainya. Khususnya terkait dengan kustomisasi. Jadi suatu ketika kalau end user meminta kustomisasi, divisi IT bisa melakukannya dengan baik. Kontrol akses, artinya bagaimana mereka bisa mengendalikan siapa pihak-pihak yang boleh mengakses aplikasi, dan bagaimana cara melakukan integrasi SIM RS dengan aplikasi yang lainnya. Dengan memahami konfigurasi, maka divisi IT akan mampu memberikan dukungan teknis, akan mampu melakukan pemeliharaan sistem atau peningkatan perbaikan sistem, dan menanggapi permintaan perubahan yang berkaitan dengan konfigurasi atau penyesuaian sistem. Kelompok pengguna yang ketiga, stakeholder lainnya, misalnya direktur rumah sakit, direktur keuangan, direktur apa yang hanya membutuhkan laporan-laporan tertentu secara mingguan atau bulanan. Mereka diberikan, ya. Mohon maaf, Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, ya. Yang penting bagi para stakeholder ini adalah mereka harus terbiasa melakukan fungsi untuk mendapatkan data dan informasi. Jadi jangan sampai setelah dilatih mereka lupa. Nah, kepada mereka dilakukan pelatihan fungsional bagaimana cara menggunakan dan dampak manfaatnya. Setelah penetapan role-based user training tadi dilakukan, barulah kita membuat rencana komunikasi dan manajemen perubahan. Pada saat membuat rencana komunikasi dan manajemen perubahan, kita menggunakan model AMMM. Di sini disebut sebagai model Audiences, Message, Media, Messengers. Pada pihak-pihak tertentu, pada sponsor, kepada end user, pada divisi IT, kepada kelompok bisnis, kita harus berikan informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Makanya kelompok audiens ini menyatakan siapa yang membutuhkan dan siapa yang harus diberikan informasi. Pesan-pesan apa yang harus diberikan kepada mereka. Bagaimana informasi ini akan diberikan. Dan siapa yang akan mengkomunikasikan informasi ini kepada mereka. Jadi kita pada saat akan melakukan komunikasi tentang implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, kita gunakan model AMMM ini. Dan yang keempat adalah menetapkan tata kelola sistem informasi manajemen rumah sakit. Tata kelola adalah sebuah sistem di mana semua objek, semua elemen dalam sistem informasi manajemen rumah sakit bisa diarahkan dan bisa dikendalikan.
pada dasarnya ada 3 kelompok utama tata kelola yang bisa kita tetapkan. Yang pertama adalah executive sponsor, kemudian steering committee untuk SIM rumah sakit, kemudian para pelaksana operasional. Jadi kita bikinlah aturan-aturan, kita bikinlah kebijakan, kita bikin SOP untuk mereka-mereka ini. Pada saat kita akan memformalisasikan, maka kita harus melakukan pengenalan kebutuhan-kebutuhan mereka apa. Pada saat kita membuat tata kelola sistem informasi manajemen rumah sakit, kita harus perhatikan bagaimana kalau ada permintaan perubahan konfigurasi, bagaimana kalau ada permintaan dukungan, service support, bagaimana kalau ada fungsional level 2 service support, bagaimana kalau ada kebutuhan level 3 service support, dan sebagainya. Jadi, misalnya bagian pendaftaran pasien mengalami masalah dari aplikasi yang digunakan, maka ada pihak-pihak yang membantunya. Tetapi kalau pihak-pihak yang membantu ini tidak bisa menyelesaikan masalah, dia akan minta bantuan ke level yang lebih tinggi, dan sebagainya. Itu adalah tingkatan-tingkatan yang akan kita jalankan pada saat memberikan dukungan dan layanan kepada para pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi untuk operasional sistem. Ada 3 jenis dokumen yang harus ada. Yang pertama adalah minimum manual. Ini adalah panduan cara menggunakan aplikasi. Yang kedua, advanced manual. Ini akan digunakan oleh power user untuk mengelola aplikasi dan konfigurasi sistem. Dan yang terakhir adalah technical manual. Ini adalah yang paling minimum. Ini levelnya tengah-tengah. Yang ini adalah technical, di mana mereka bisa melakukan dukungan secara teknis, secara spesifik kepada seluruh user yang ada. Dan itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan seandainya kita akan mengimplementasikan sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit secara terintegrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you.